Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita akan belajar hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun antar bagian atau komponen subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Semua itu pengertian dari sistem peradilan pidana. Kita akan belajar tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi, Sri Wahyuningsih. Kali ini kita akan belajar tentang asas-asas dan dasar hukum sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi, secara umum, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Jadi, melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Adapun asas-asas sistem peradilan pidana atau SPP di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, praduga tidak bersalah. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Yang keempat, hak untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kelima, hak kehadiran terdakwa di muka persidangan. Yang keenam, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Yang ketujuh, peradilan yang terbuka untuk umum. Yang kedelapan, pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah. Yang kesembilan, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Dan yang terakhir, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang dasar hukum sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi, ketentuan mengenai proses beracara atau peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan tentang pemasyarakatan diatur secara implisit dalam bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan mulai dari pasal 277 sampai pasal 283. Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan pidana, polisi berfungsi menyelidiki dan menyidik bila ada kejahatan, mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, dan menjaga ketertiban umum. Selanjutnya ada jaksa yang berfungsi menerima berkas penyidikan dari polisi dan mengajukan penuntutan ke pengadilan, dan pengadilan berfungsi menerima dan memproses kasus secara efisien, menjaga hak terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, dan menetapkan pidana.
Lalu ada pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat menjalankannya eksekusi tempat, menghukum terpidana untuk direhabilitasi, dan menyiapkan terpidana agar dapat kembali. Selanjutnya kita akan belajar tentang rambu-rambu sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum pidana tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu peradilan. Jadi, rambu-rambu umum sistem atau proses peradilan banyak dijumpai dan ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman Nomor 48/2009 dan lain-lainnya. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya kita akan belajar tentang subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi, sistem peradilan pidana itu di dalamnya terkandung gerak sistematik dari subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan atau totalitas berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan, yaitu menanggulangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses penegakan hukum pidana ini merupakan suatu proses yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan sistem peradilan pidana Indonesia ini mempunyai perangkat struktur atau subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat atau penasihat hukum. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi, proses tersebut bekerja secara berurutan, artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam satu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia itu dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama penyelidikan dan penyidikan, yang kedua penuntutan, yang ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan, dan yang keempat pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.